Sebelum pembahasan beritanya dimulai, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan berita MotoGP terbaru hari ini. Rahasia Valentino Rossi ungkap cara ampuh kalahkan Marc Marquez di MotoGP. Siapa yang tak kenal dengan legenda balap dari Italia, Valentino Rossi? Bersama dengan rival abadinya, Marc Marquez, keduanya telah menyajikan pertarungan epik di lintasan MotoGP. Tapi tahukah Anda bahwa Rossi punya trik khusus untuk mengalahkan The Baby Alien ini? Menurut Rossi, kunci utama saat berhadapan dengan Marquez adalah jangan pernah merasa lemah. Mereka harus menganggap Marquez sebagai rival sepadan yang bisa ditaklukkan. Rossi mengingatkan, jika pebalap merasa kurang kuat menghadapi Marquez, mereka akan jadi mangsa empuk bagi kepiawaian rider Spanyol ini. Kami telah melihat pendekatan untuk mengalahkannya. Pebalap harus segera merespons serangannya. Menurut saya ini sangat penting, karena orang seperti Marc cenderung melahap lawan-lawannya, ujar Rossi. Lebih lanjut, Rossi membagikan contoh nyata dari strategi ini. Francesco Bagnaia baru-baru ini berhasil menerapkan trik tersebut saat menghadapi Marquez di MotoGP Spanyol. Dengan sikap berani dan kelincahan yang luar biasa, Bagnaia berhasil menaklukkan pebalap Gresini tersebut. Pecco menganggap Marc salah satu rivalnya di kejuaraan. Pecco menyelesaikan 3 lap sempurna saat balapan, itu membuktikan bahwa dia yang terbaik dari semua orang dalam mengendarai Ducati. Dia pebalap yang lengkap, kata Rossi. Jadi, bagi para pebalap yang ingin menghadapi Marquez dengan sukses, tips dari Rossi ini patut untuk diperhatikan. Jangan biarkan diri Anda terlihat lemah di mata Marquez, karena itu akan menjadi awal dari kekalahan Anda. Honda diambang kehancuran, Marc Marquez terjatuh, pabrikan Jepang ini berjuang untuk keluar dari lubang hitam. Honda, dulu dianggap sebagai kekuatan dominan di MotoGP, kini terperangkap dalam masa sulit yang mengancam reputasinya. Bahkan kepergian Marc Marquez ke tim satelit menandai betapa sulitnya situasi Honda saat ini. Pabrikan Jepang itu terdampar jauh di belakang grid MotoGP, sehingga mereka telah mengemukakan saran untuk memfokuskan diri pada regulasi baru tahun 2027. Mereka alasan paket mereka akan sulit mengejar ketertinggalan di 2025 dan 2025. Neil Hodgson dari TNT Sport menyatakan mereka berada di lubang yang besar, lubang yang sangat besar. Cara mereka memulai musim ini sangat jauh tertinggal. Di balapan Amerika, 4 motor Honda berada di 4 posisi terbawah. Hodgson menekankan, menjadi lambat adalah satu hal, menjadi lambat dan terjatuh adalah hal lain. Sylvain Guintoli menambahkan, di Austin itu adalah bencana. Luca Marini berada di urutan terakhir dalam sprint dan Grand Prix, dan 3 pembalap lainnya tersingkir dari sprint dan Grand Prix. Meskipun Yamaha juga menghadapi masalah dengan 2 motor yang lebih sedikit, nasib mereka masih lebih baik daripada Honda. Tingkat insiden yang tinggi pada sprint race di Jerez memungkinkan Joan Mir dari Suzuki finish ke-9 di belakang duet LCR Honda Takaki Nakagami dan Johan Zarco, sementara Marini terpaksa tersingkir. Namun, yang mengecewakan, Marini kembali menjadi pebalap terakhir yang menyelesaikan MotoGP Spanyol, sementara itu Mir berada di urutan ke-12. Honda, yang dulu dianggap sebagai raja lintasan, sekarang berjuang untuk bertahan. Apakah mereka akan berhasil bangkit kembali atau terpuruk lebih dalam? Kita tunggu saja perkembangannya. Sulit dipercaya, Pedro Acosta, raja rookie, siap perpanjang kontrak dengan KTM.
Pedro Acosta telah membuat gebrakan yang mengagumkan di dunia MotoGP, menunjukkan performa luar biasa, bahkan sebagai rookie. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Acosta akan memperpanjang kontraknya dengan KTM, sebuah langkah yang menandai kepercayaan penuh dari pabrikan tersebut. Acosta, yang direkrut langsung oleh KTM, ditempatkan di tim gas-gas Tech 3. Alasan dibalik penempatan ini adalah keberadaan Brad Binder dan Jack Miller di tim pabrikan KTM, yang membuat KTM harus menempatkan Acosta di tim lain. Pada MotoGP Spanyol 2024 di sirkuit Jerez, Acosta dan KTM dikabarkan telah mulai membicarakan perpanjangan kontrak untuk musim depan. Mereka tidak terburu-buru. Kedua belah pihak tahu apa yang diinginkan untuk mencapai kesepakatan tanpa gangguan dari luar, kata salah satu sumber. Dengan performa dan prestasinya yang mencolok sejauh ini, tak heran jika ada tim atau pabrikan lain yang tertarik merekrut Acosta. Namun, KTM berencana untuk mempertahankan pebalapnya ini lebih awal. Belum jelas apakah Acosta akan tetap berada di tim gas-gas Tech 3 atau dipromosikan ke tim pabrikan KTM, mungkin menggantikan posisi Miller. Saat ini, Acosta telah mencatat 1 podium pada sprint race dan 2 podium pada balapan utama, mengumpulkan total 69 poin dan menempatkannya di peringkat keempat klasemen sementara MotoGP 2021. Dengan talenta dan dedikasi yang dimilikinya, Acosta tampaknya menjadi salah satu bintang masa depan MotoGP yang layak untuk diikuti. Skandal ban MotoGP, mengapa Fabio Quartararo kehilangan podium di sprint race MotoGP Spanyol 2024? Belum genap setengah hari sejak podium dicapai dalam sprint race MotoGP Spanyol 2024. Namun, kegembiraan itu terbang ketika isu tekanan ban membuat beberapa pembalap harus melayang dari tangga podium. Tekanan ban motor dalam MotoGP harus mematuhi aturan ketat yang ditetapkan oleh FIM dan Dorna. Namun, dalam praktiknya, ada fleksibilitas yang cukup besar. Pembalap MotoGP diperbolehkan melanggar aturan tekanan ban dengan persentase tertentu atau pada lap tertentu, seperti yang terjadi pada sprint race MotoGP Spanyol 2024. Dalam balapan ini, pembalap diberi toleransi sebesar 30% dari total lap, yang berarti mereka dapat melanggar aturan tekanan ban pada 4 lap dari total 12 lap. Namun, konsekuensi pelanggaran telah diubah untuk musim ini. Sebelumnya, pembalap hanya diberi sanksi tambahan waktu, namun sekarang pelanggaran tekanan ban di sprint race menghasilkan penalti tambahan waktu 8 detik, sementara di main race, penaltinya adalah 16 detik. Kasus Fabio Quartararo adalah contoh yang menonjol. Meskipun finish di podium, penalti 8 detik membuatnya terlempar ke posisi 5, sementara mantan rekannya di Yamaha MotoGP, Franco Morbidelli, meraih podium ketiga. Perubahan aturan ini memunculkan perdebatan, tetapi yang jelas aturan baru ini memberikan konsekuensi yang lebih berat bagi pembalap yang melanggar aturan tekanan ban. Hal ini memastikan bahwa kompetisi tetap adil dan intens dengan tiada yang terlepas dari pengawasan ketat regulasi.